Selamat siang Ibu Minar, apa kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Lambo. Puji Tuhan, kabar baik. Baik Bu, pada malam hari ini, aduh salah kita. Ulang ya. Saya Oke. Selamat siang Ibu Minar, apa kabar hari ini Bu? Selamat siang Pak Lambo. Puji Tuhan, kabar baik. Baiklah Bu, pada siang ini sebelum kita coach, karena hari ini kan Ibu melaksanakan coaching. Jadi, sebelum proses coaching berlangsung, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Boleh ya, Bu? Oh boleh Pak, dengan senang hati. Nanti saat Ibu melaksanakan coaching, ada hal-hal yang perlu saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik. Contohnya yang pertama, apakah Ibu nanti melaksanakannya sesuai dengan alur tirta? Yang kedua, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Yang ketiga, apakah sudah sesuai pertanyaan Ibu nanti dengan hal-hal yang ingin dieksplor? Kira-kira seperti itu, Bu. Bagaimana, Bu? Boleh ya? Oh boleh Pak. Kira-kira dalam melaksanakan coaching nanti, Bu, hal kompetensi apa yang perlu ingin Ibu kembangkan? Tentang kompetensi coaching Pak. Kemudian kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching Pak. Oke, berarti intinya Ibu ingin mengembangkan kompetensi-kompetensi tersebut ya, Bu ya. Di antara kompetensi tersebut yang ingin lebih spesifik dilihat dari proses coaching nanti yang mana kira-kira, Bu? Yang ingin saya kembangkan itu secara spesifik poin nomor 2 dan nomor 3 Pak. Yang nomor 2 itu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kemudian yang ketiga itu apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang saya sampaikan nantinya Pak. Oh iya, Seperti itu Pak. bagus sekali. Berarti kira-kira indikator apa dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Hmm, saya berharap agar mendapat jawaban dari masalah yang dihadapi oleh coaching nanti Pak, dengan langkah-langkah yang dilakukannya. Baik, Bu. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari Ibu. Silakan dilaksanakan coachingnya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol kembali. Silakan, Bu. Baik Pak, terima kasih Pak. Selamat siang Ibu Minar. Selamat siang Ibu Dina. Sudah lama tidak ketemu, apa kabarnya? Puji Tuhan Bu, kabar baik. Ibu bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Ibu. Begini Bu, saya dengar kayaknya Ibu lah nih coachnya. Mana ya? Ibu dulu baru Saya coach ya? Iya dong. Oke, Nanti oke. kita edit ya Pak ya. Ya nggak apa-apa. Selamat siang Bu Dina. Selamat. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh, Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana dengan kabar Ibu? Puji Tuhan baik juga Bu. Eh, Bu, kemarin WA saya ya. Katanya ada yang mau Ibu ceritakan sama saya. Oh iya Ibu. Tentang apa tuh Bu? Bolehlah kita cerita-cerita ya. Iya Ibu. Begini, saat pergantian les, saya melihat siswa saya itu merasa sangat tertekan sebab guru-guru yang menggunakan metode pembelajaran dengan ceramah di kelas saya.
Padahal mereka itu bisa memanfaatkan media ajar yang sudah ada di sekolah. Ada juga laptop, ada proyektor, ada juga lapangan sekolah. Bukannya itu bisa digunakan sebagai media pembelajaran ya. Tetapi saya bingung Ibu, karena rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif untuk memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Justru mereka malah tetap mengajar dengan media seadanya saja. Padahal sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu bisa dimanfaatkan. Tapi mereka hanya menggunakan papan tulis, spidol. Jika siswa itu banyak yang merasa bahwa pembelajaran yang diberikan oleh gurunya itu sangat membosankan. Begitu, Ibu. Oh, berarti di sekolah Ibu guru-gurunya itu masih melakukan pembelajaran yang konvensional ya Bu ya, belum bervariasi seperti itu ya. Iya, Ibu, benar sekali. Mereka masih menggunakan pembelajaran yang begitu-begitu saja dengan metode ceramah seperti yang lalu-lalu, Ibu. Oh, terus Ibu Dina itu maunya guru-gurunya mengajar itu seperti apa? Kalau saya, Bu, saya tuh menginginkan adanya perubahan dalam melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas dengan para guru yang memanfaatkan media seperti yang tadi yang sudah saya katakan, bahwa ada kok sarana dan prasarana di sekolah agar pembelajaran itu lebih menarik dan siswa dapat menerima pembelajaran itu secara cepat. Begitu, Ibu. Oh, begitu ya. Jadi menurut Bu Dina, bagaimana langkah-langkah yang akan Ibu lakukan ke depannya supaya guru-guru Ibu itu melakukan pembelajaran yang bervariasi seperti itu, Bu? Begini ya Bu Merlin, begini ya Bu Eva, langkah-langkah yang akan saya lakukan di dalam membuat satu perubahan itu, saya berusaha untuk memberikan dengan cara berdiskusi dulu dengan rekan sejawat, lalu dilakukannya pendampingan, serta bisa juga sih dilakukan dengan mentoring, begitu Ibu. Oh, tadi Ibu mengatakan akan melakukan mentoring. Nah, menurut Ibu mentoring yang seperti apa itu, Bu? Nah, kalau di dalam mentoring itu kan kita ya diadakannya seperti pelatihan, karena mungkin dengan dilakukannya pelatihan akan menerima langsung pembelajaran karena dia bersifat berskala besar. Saya rasa begitu, Ibu. Oh, begitu ya. Terus menurut Ibu strategi apa yang bisa Ibu lakukan nantinya? Di dalam kegiatan itu saya akan melakukan, masih saya harus mengajak rekan sejawat agar kita ikut serta dalam mengembangkan PBM yang ada di dalam kelas. Begitu, Ibu. Nah, tadi kan Ibu mengatakan akan melakukan mentoring. Nah, siapa nanti yang dapat membantu Ibu? Nah, saya kan mengikuti kegiatan, lalu saya akan merekrut teman saya, namanya Bu Putri. Nah, Bu Putri ini juga sudah memiliki wawasan yang luas dan beliau itu lebih berkompeten di bidang kompetensi pendidikan, begitu Ibu. Wow, itu rencana yang sangat bagus ya Bu Dina ya. Saya senang sekali berbicara dengan Bu Dina hari ini ya. Nanti Bu Dina bolehlah ya melaporkan sama saya tentang perubahan apa yang dilakukan oleh guru-guru Ibu di sekolah ya. Saya udah nggak sabar lagi nih dengar cerita Bu Dina. Oke, baik Ibu. Mudah-mudahan nanti saya hubungi lagi Ibu kembali. Ya rencananya Bu Dina ini kapan nih mulai melakukannya Bu? Dalam waktu dekat ini Ibu, saya akan melakukan kegiatan tersebut.
Oh begitu ya Bu. Semoga pelaksanaannya berjalan dengan baik ya Bu Dina ya. Terus ada kemajuan-kemajuan di sekolah Ibu terkait guru-gurunya memberikan pembelajaran kepada siswanya ya Bu. Iya, oke. Terima kasih banyak Ibu pelonggaran waktu dan telah mendengar cerita saya serta menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi sekarang. Oke Bu Dina, sampai ketemu di lain waktu ya. Oke, Ibu. Baik, eh, Ibu Minar, bagaimana proses coachingnya? Sudah selesai? Puji Tuhan sudah selesai Pak Lambo. Bagaimana prosesnya tadi? Apakah berjalan dengan lancar? Ya menurut saya berjalan dengan lancar Pak. Saya sudah menggunakan alur tirta. Wah, bagus sekali. Berarti Ibu sudah berhasil melaksanakan proses coaching dengan alur tirta yang tepat. Ya Pak. Ya, semoga proses coaching tadi memberikan dampak yang bagus, konstruktif, terutama untuk coaching yang telah Ibu berikan proses coaching tadi ya Bu ya. Iya Pak. Baiklah Bu, kita sudah akhiri sesi ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga sukses ke depannya dan semoga dalam memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Nanti sesuai dengan diskusi coaching tadi semakin oke ke depannya ya Ibu Minar ya. Terima kasih ya. Baik Pak, terima kasih kembali Pak. Oke, baik Ibu-ibu, sesi kedua. Ibu Marlin, sesi kedua kita. Baca jadwalnya Kak. Coachnya Ibu Merlin, coachingnya Ibu Mei, pengamatnya Bu Eva. OMG. Oke, silakan Ibu-ibu, silakan. Saya serahkan kepada Ibu bertiga. Ini lagi kita buat. Yang penting alurnya gitu, alur ceritanya dapat. Siapa coachingnya? Siapa coachnya? Ibu Merlin. Jangan diganggu Mami ya. Wait. Oke. Nanya teman yang ditanya si pengamat itu yang di coaching atau apa yang coaching? Si coach ya, Bu. Coach duluan. Jadi Ibu sama Bu Eva dulu berdua, baru Ya, Ibu pengamat sama coach dulu, baru coach ke coach. pembuka dan penutup itu Bu Marlin sama Bu Eva. Oke, mulai ya Kak. Gak usah pakai tag. Apal di luar kepala. Cari masalah baru. Yuk, silakan. Selamat siang Bu Merlin, bagaimana kabarnya? Selamat siang Bu Eva, puji Tuhan baik. Puji Tuhan ya Bu. Baiklah Bu Merlin, sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya beritahukan kepada Ibu. Ya, boleh ya Bu ya? Boleh kali Bu, saya dengan senang hati. Oke. Nah Bu Merlin, saat melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang perlu saya amati. Dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Contohnya, misalnya nih yang pertama, apakah sudah sesuai atau
atau belum sesuai dengan alur tirta? Ulangi. Ya. Contohnya nih yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian yang kedua, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach? Kemudian yang ketiga, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan? Nah, jadi jangan lupa untuk disesuaikan dengan prinsip coach. Misalnya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu, Bu. Nah, sebelum kita mulai ya Bu ya, ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu, boleh, silakan Bu, dengan senang hati saya menerima. Nah, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang pertama yaitu kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Dan yang keempat itu kemitraan. Oke ya. Nah, dari kompetensi coaching tadi ya, mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Yang lebih spesifik itu saya ingin si coaching itu merasa terbuka dan mau membuka diri, yaitu tentang yang lebih saya tekankan yaitu kemitraan. Oke, ya bagus ya. Nah, berarti Ibu berharap coaching itu dapat pada saat coaching nanti dapat menemukan keterbukaan dan kemitraan seperti itu ya Bu ya. Nah, Ya, Bu. nanti setelah proses coaching selesai kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih Bu atas Baik, Bu sarannya. Mei. Oke. Selamat siang Bu Mei, apa kabar Bu Mei? Ya, selamat siang Bu. Kabar saya baik. Sepertinya hari Ibu, wajah Ibu udah cerah ya. Kemarin Ibu mengabari saya, katanya Ibu mau konsultasi dengan saya. Kebetulan hari ini saya sudah ada waktu. Kira-kira bisa nggak kita bercerita dari hati ke hati? Mana tahu dengan kita bercerita, Ibu Mei bercerita kepada saya, keluhan Ibu bisa berkurang. Kalau bisa terselesaikan dengan baik. Kira-kira apa yang bisa kita bicarakan, Bu? Apa yang mau kita bicarakan? Begini Bu, saat pergantian les, saya melihat siswa merasa bosan saat belajar. Sebab guru-guru masih menggunakan pembelajaran dengan metode ceramah. Padahal mereka itu bisa memanfaatkan media belajar yang sudah ada di sekolah, yaitu laptop, monitor, juga sekolah itu juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Rekan-rekan guru ini kurang memiliki inisiatif untuk memanfaatkan sarana prasarana yang sudah ada di sekolah. Jadi mereka hanya memakai papan tulis, buku, dan spidol. Jadi siswa itu merasa bosan dengan cara atau sistem mengajar yang demikian. Jadi timbul rasa bosan saat mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh gurunya. Berarti masih banyak guru yang melakukan pembelajaran yang klasikal ya Bu ya, yang hanya metode ceramah, di mana proses pembelajaran itu teacher center ya Bu ya? Iya Bu, pembelajarannya begitu-begitu saja.
berceramah. Kira-kira apa yang Ibu mau rubah dari cerita kita ini? Dari metode itu apa kira-kira yang mau Ibu rubah? Saya menginginkan adanya perubahan dalam melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas. Guru dapat memanfaatkan media atau sarana prasarana yang ada di sekolah agar pembelajaran lebih menarik. Langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk membuat suatu perubahan di sekolah Ibu? Perubahan yang akan saya lakukan yaitu memaksimalkan dalam mengajar menggunakan media atau sarana prasarana. Karena masih banyak guru yang tidak memanfaatkannya untuk pembelajaran tersebut.